Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah dialektologi karena berkat beliau saya dapat menyelesaikan ujian tengah semester saya dengan tema pertumbuhan dan perkembangan dialektologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadila Asria Putri dengan NIM 217.058 dari Prodi Sastra Indonesia BP 2020. Sedikit bercerita tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua hal yang serupa tetapi tidak sama. Sebagaimana sebuah tumbuhan, dialek juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Faktor non-kebahasaan dan faktor kebahasaan sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan dialek. Nah, pada bagian ini saya paparkan mengenai pertumbuhan dan perkembangan dialek dalam perspektif dialektologi. Yang pertama adalah pertumbuhan dialektologi. Pertumbuhan dialektologi merupakan timbul atau munculnya suatu dialek dan bertambah sempurna yang mengarah pada kemajuan. Biasanya pertumbuhan suatu dialek ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu satu non-kebahasaan, seperti keadaan alam, yaitu tempat terpencil, di mana tempat terpencil mempengaruhi ruang gerak penduduk setempat untuk dapat berkomunikasi dengan dunia luar sehingga mobilitasnya cenderung rendah. Dan ada juga batas alam seperti politik, ekonomi, dan cara hidup. Biasanya disebabkan oleh adanya hubungan dan keunggulan bahasa-bahasa yang terbawa oleh para penuturnya ketika terjadi perpindahan penduduk. Yang kedua, kebahasaan. Seperti peranan dialek bertangga, yaitu terbagi atas kosakatanya, struktur kebahasaan, dan pelafalan dialek dari suatu daerah tersebut. Dalam proses terjadinya dialek, bahasa yang bertetangga ini sangat menentukan karena dengan dialek ini pertemuan antara dua dialek atau bahasa yang bertetangga memunculkan dialek atau bahasa terbaru yang berbeda. Seperti bahasa Jawa yang dibawa ke dalam bahasa Minang. Yang kedua ada perkembangan dialek. Perkembangan dialek merupakan perluasan wilayah dan pemakaian dialek. Jadi perkembangan dialek dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, perkembangan membaik. Hal ini dapat dilihat apabila suatu dialek mengalami perluasan wilayah, jumlah penuturnya bertambah, dan dinobatkan menjadi dialek baku. Sedangkan yang kedua yaitu perkembangan memburuk. Hal ini dapat dibuktikan ketika suatu dialek mengalami penurunan penuturnya, berkurangnya wilayah pakai atau malah tidak dipakai sama sekali alias lenyap. Nah, untuk perkembangan dialek tersebut terdapat dua faktor dari luar yang mempengaruhi pengembangan dialektologi, yaitu satu, masuknya unsur bahasa lain, masuknya bahasa nasional ke dalam bahasa daerah, atau masuknya bahasa nasional dan bahasa baku daerah ke dalam dialek. Masukan itu dapat terjadi melalui berbagai saluran, baik resmi dan non-resmi, seperti lembaga pendidikan dan saluran budaya. Yang kedua, ada faktor sosial. Biasanya cenderung ketika kita menjajahkan kaki ke kota baru dan menyesuaikan dialek yang ada di daerah tersebut. Faktor sosial ini sangat mempengaruhi baik atau buruknya suatu dialek karena terjadi penambahan dan pengurangan dialek yang digunakan. Dengan demikian, tingkat mobilitas masyarakat cenderung tinggi, sehingga bahasa yang dituturkan juga turut terpengaruh oleh bahasa lain, bahkan bahasa asing. Fenomena tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan memburuk suatu dialek. Di sisi lain, juga dapat menjadi faktor membaik karena penuturnya bertambah dan wilayah pakainya juga luas. Sehingga perkembangan memburuk terjadi jika penutur suatu dialek itu tidak loyal, alias posisi dialek lemah sehingga dapat dipengaruhi oleh penutur dialek lain yang menyebabkan dialek asli kita tuh tertukar.
Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.